Salahkah jika seseorang memiliki sifat yang tidak disukai pasangannya, misal tidak romantis? Ya patokannya agama ya. Seorang muslim itu dia harus punya patokan agama. Selama agama perintahkan kita kerjakan, wajib atau sunnah. Selama agama larang kita jauhi, haram atau makruh. Itu patokannya kan. Makanya saya sering bahasakan setiap muslim di atas kepalanya ada bendera tulisannya Islam. Dia harus kembali kepada itu semuanya. Substansial bahasan, sifat misalnya karakter, suami istri tidak romantis. Tanya, romantis itu perintah agama atau bukan? Tidak romantis perintah agama atau bukan? Jelas dalam agama kita disuruh romantis. Cuman memang penjelasan romantis ini yang harus dijabarkan. Banyak ikhwan dan akhwat salah paham nih. Jadi romantis itu ada orang hanya terkurung di substansialnya lagi romantis. Misal bagi dia romantis itu kalau SMS tulis kata-kata sayang, kalau lupa tulis kata sayang nggak romantis. Ya, nih. Tapi dia lupa nih pasangannya kalau tidur sudah pakai minyak wangi, udah ngobrolnya enak, itu nggak romantis bagi dia. Romantisnya kalau tulis SMS dengan sayang, ini salah gitu kan. Itu salah satu cabangnya. Termasuk dalam agama kita, dalam bahasan ilmu tarbiyah namanya, ilmu pendidikan dan ilmu kejiwaan dalam Islam. Keromantisan itu masuk di dalamnya adalah kalau pasangan bisa mengerti tentang keadaan pasangan, itu romantis. Misal pasangan kita lagi sedih, kita mengerti, dan itu pada saat itu kita malah menghiburnya, itu romantis tuh. Yang orang tidak pikirin tuh, karena selalu pikirannya romantis itu hanya kalau bercumbuan, hanya kalau ketawa-ketawa. Enggak, suka duka selalu bersama itu namanya romantis, gitu kan? Jadi pada saat pahit pun keadaan pasangan kita lagi sedih, kita lagi ada keperluan, ya sudah kita redam kemauan kita. Baru saya bilang jangan ditambah. Baik, karena orang tua kita hormatin. Jazakallahu khair. Jadi fahamin itu definisi romantisnya dulu. Ya. Tentu ini saya berikan poin ini dulu ya. Artinya coba lihat ke semua lini kehidupan. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang membuat mungkin misal suami lagi pusing dengan pekerjaannya, utangnya banyak, mungkin orang tuanya bercerai, apalah masalah-masalah yang dihadapi sama dia gitu kan. Mungkin di tempat kerja ada masalah yang sedang dihadapi, mungkin dia diberikan tugas-tugas yang beban berat. Sementara istri di rumah butuh, dia masakannya pengen diicipin sama suaminya. Suaminya pulang telat karena kelaparan di jalan, makan di pinggir jalan. Sudah lapar, sudah nggak tahan lagi. Baik, alami seperti itu. Kemudian dia pulang ke rumah, istrinya bilang makan dong. Aduh, saya sudah kenyang tadi. Nah, patok saya sudah makan. Di sini keromantisan yang terjadi adalah kalau istri mengatakan ya sudahlah nggak apa-apa. Itu termasuk romantis. Atau si suami mengatakan baiklah saya makan sedikit ya, tapi memang saya sudah kenyang. Cuma supaya tidak mengecewakan kamu saya makan, gitu kan? Dimakan sebagian. Kita bagi dua ya, gitu kan? Kan begitu. Itu masuk dalam romantis. Jadi kita mengerti keadaan pasangan adalah bagian daripada itu. Ini satu sisi. Sisi yang lain, memang teman-teman sekalian, orang rumah tangga itu, kata para ulama, syaitan akan berusaha mengangkat keromantisan itu. Orang kalau suami istri, walaupun pasangannya itu bersih, wangi, seringkali dibuat males gitu. Seringkali dilihat sama dia sesuatu yang biasa saja gitu. Tapi kalau sama pacarnya biar gak sikat gigi mau dicium gitu kan. Kalau pasangannya sudah bersih nggak mau, ini gimana ini, haram, syaitan hiasi di sini. Karena syaitan itu bisa meredam syahwat, bisa membalikan syahwat, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang tidak marah, itu kan. Bisa kadang-kadang orang cuma duduk sebentar, dibuat menghayal apa sama syaitan, bisa tiba-tiba syahwatnya bangkit seketika, gitu kan. Maka syaitan bisa menguasai, makanya kita selalu beristiadah, gitu kan. Istiadah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ketahui bahwasannya romantis bagian daripada ibadah itu. Jadi kita baik dengan pasangan gitu kan, kita ramah dengan dia, kita ingatkan kalau dia salah, itu semua bagian daripada keromantisan dan termasuk dari pengertian terhadap keadaannya. Adakah cara untuk menarik kembali janji atau nazar yang telah terucapkan oleh seorang? Misal, dulu pernah janji sama Allah untuk tidak mencuri lagi. Kalau mencuri lagi, tindakan apa ini? Kalau mencuri lagi, timpakan kesialan apa ini? Kalau mencuri lagi, saya nggak ngerti ya. Baik, sebulan setelah janji itu dia mencuri lagi dan benar tertimpa sial. Bagaimana caranya agar kesialan itu bisa hilang?
Saya tidak tahu ya yang dimaksud kesialan ini seperti apa, tapi yang jelas kalau dalam bahasa agama kita, al-jaza min jinsil amal, kata Nabi SAW. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, gitu kan? Ya, ini sudah salah satu dosa besar pernah kita bahas masalah poin itu. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang, tapi saya tidak ingat urutannya. Yang jelas panjang lebar saya jelaskan waktu itu. Kalau kita menggibah, kita akan digibah. Kalau kita mencuri, kita akan dicuri, kan gitu. Itu umumnya. Jadi jangan heran setelah antum taubat pun tiba-tiba kita digibah. Coba muhasabah, mungkin dulu sebelum mengenal sunnah masih sering menggibah orang, maka ini efek jerahnya, gitu kan. Udahlah, pembersihan dosa sabarin aja. Ya sudahlah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan kau jadikan ini pembersihan dosa saya. Udah, nggak usah ikut-ikutan, sibukkan diri dengan membaca Al-Quran, dengan kegiatan positif seperti itulah ya. Nah, saya tidak tahu yang maksud sial ini seperti apa, tapi kalau balasan atas pencurian memang ada. Dan perlu Anda tahu, kalau mencuri itu adalah dosa yang berhubungan dengan hak adami, haknya Adam, Bani Adam, anak Adam ya. Kalau ini harus dengan taubat dan mengembalikan haknya orang yang diambil barangnya. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, mencuri atau yang lainnya, tetap dia harus taubat lagi. Kemudian dia menghubungkan, kalau dosa dia karena untuk Allah, hubungan sama Allah saja, seperti orang berzina, orang tidak sholat, orang tidak zakat, ini berhubungan dengan ya Allah SWT, dia taubat. Dia tobat cukup insya Allah, tobat nasuha dengan 3 syaratnya, meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan tidak berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Yang kedua, kalau dia dosanya berhubungan dengan manusia, maka harus bertobat sama Allah dan diikuti dengan mengembalikan haknya, harus seperti itu ya. Insya Allah kalau memang dia sudah mengembalikan haknya orang ini, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang itu masih marah, yang penting kita sudah berusaha. Ada orang pernah kita gibah, kita sampaikan maaf ya, saya dulu tidak ngerti agama. Sekarang saya baru paham ternyata tuh nggak boleh. Saya pernah menggibah kamu, maafin saya. Oh, saya nggak mau maafin kamu, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bilang. Yang penting tulus meminta maaf, walaupun dia belum maafkan, insya Allah sudah diampuni oleh Allah SWT. Asal kita tulus. Cuma yang jadi masalah kalau kita belum menyampaikan maaf, karena dia masih punya hak secara hukum agama. Kalau yang dimaksud adalah ada cobaan datang karena perbuatan dosa kita lakukan, ya perbanyak istighfar, dan kita harus tahu itu adalah pembersihan dosa kita. Kalau yang dimaksud sial ini mungkin ada sesuatu yang menimpa dia merupakan cobaan, insya Allah akan terangkat setelah dia taubat nasuha. Salah satu sunnah saat menikah adalah berdoa dengan menyentuh ubun-ubun istri agar terhindar dari keburukan istri. Apakah kalau kita tidak melakukannya, tidak melakukan sunnah itu, kita akan terkena keburukan sang istri dalam rumah tangga? Ya, secara zahirnya hadis begitu. Zahirnya hadis adalah seseorang kalau masuk menemui istrinya sebelum dia melakukan apapun, maka dia disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat ya, kemudian dia memegang ubun-ubunnya sambil membacakan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilta 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang kamu bebankan padanya, dan saya menjauhkan diri dari keburukannya dan keburukan yang terbebankan padanya. Doa ini juga dilakukan kalau kita membeli kendaraan baru. Karena memang disunnahkan Nabi SAW memegang ubun-ubun istri atau memegang bagian depan hewan tunggangan. Kalau kita sekarang juga termasuk mobil, motor, saat baru dibeli belum ditunggangin, ya, belum dinaikin, maka kita memegang dan sambil membaca doa ini. Ya, gitu. Kalau kembali kepada istri, memang ini doa. Gitu. Dan bagi suami-suami di sini yang hadir, ya, gitu. Kalau yang belum nikah ya apa boleh buat, sabar. Gitu. Jadi yang suami-suami yang hadir di sini tentunya belum terlambat. Kalau dulu antum belum tahu hukumnya dan belum dilakukan, sekarang bisa lakukan. Pulang sebentar, maaf ya, saya pegang ubun-ubun, saya mau berdoain dulu, gitu kan. Tapi ini didoain ya, karena saya menjalankan sunnah Nabi. Jangan bilang saya doain supaya saya jauh dari keburukanmu, nah, ini kurang tepat. Ya. Jadi kita bahasakan dalam menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiat-kiat apa saja agar doa kita mudah diijabah? Tentu saja ikhlas, ada 5 poin. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak tergesa-gesa. Ini sudah sering saya sebutkan dalam mengucapkan dan menunggu dan menikmati proses daripada ijabah doa itu. Kita kalau lapar, ya Allah hilangin lapar saya. Laparnya nggak langsung hilang. Ada prosesnya, dapat makanan. Makanannya pun kalau sudah dipegang di tangan belum hilang. Harus dikunyah dulu. Setelah dikunyah masuk ke perut, diproses dengan usus, baru laparnya hilang. Capek, Allah buat kita ngantuk. Tidur dulu berapa jam, baru hilang capeknya, dan seterusnya.
minum obat dari dokter, dosisnya 3 hari ya, tunggu 3 hari, tunggu proses, jangan tergesa-gesa. Ini termasuk ijabah doa. Dan sementara proses itu berjalan, maka terus terjadi pembersihan dosa dan peninggian derajat. Yang itu. Jadi ikhlas, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga itu menjauhkan dirinya dari makanan, minuman, pakaian yang haram. Yang keempat juga menjauhi doa-doa yang haram, ya. Tempat-tempat yang haram, minta kepada pohon lah, keramat, kuburan lah, harus minta sesuatu yang haram, minta dikasih rezeki untuk berzina, itu nggak mungkin. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan tempat dan waktu yang mustajab, antara azan dan iqamah, sepertiga malam, gitu kan. Minta kepada orang tua yang masih hidup untuk didoakan, ya, masih hidup didoakan. Ini semua insya Allah termasuk hal-hal yang mendasar yang bisa mendatangkan atau diijabahnya doa seseorang. Ustaz jazakallahu khair wa jazakallahu khairan. Kakak saya sedang sakit. Jika tidak bisa kemari, mohon doanya untuk kesembuhan beliau karena beliau ingin didoakan sama Ustaz. Mau tanya Ustaz, apa hukum mengucapkan laknatullah pada tokoh-tokoh jahat yang belum meninggal? Seperti Presiden Syria Bashar Assad, ya. Taib, ahsanallahu ilaikum. Tentu pertama kita doakan insya Allah, bukan cuma kakak antum, tapi seluruh muslimin dan muslimat di seluruh pelosok dunia. Kita yakin Allah SWT sekarang sedang melihat kita, karena memang Dia maha melihat, maha mendengar. Dan kita memohon dengan namanya Allah yang paling agung, yang kalau dipanggil dengan nama itu Allah, maka secara otomatis Dia akan terima doa-doa dan Dia akan mengampuni dosa-dosa, agar menyembuhkan kakak antum ini, kakak penanya tadi, dan seluruh muslimin yang sedang tertimpa sakit, dan juga seluruh orang yang sedang terlilit utang, insya Allah dilunasi utang-utangnya. Hukum mengucapkan laknatullah boleh, semoga Allah melaknat kalau orang itu layak mendapatkan laknat. Semua orang yang telah melakukan perbuatan yang melampaui batas dan sudah sampai padanya kebenaran boleh dilaknat. Ini syaratnya ya, tapi tidak boleh laknat sama sembarangan orang. Nggak boleh karena tetangga kita orang non muslim, kita belum pernah dakwai lalu kita mengatakan semoga Allah melaknatnya, itu nggak tepat. Tapi kalau kita sudah, dia sering mengganggu kaum muslimin, kita sudah coba ingatin, kita udah kasih buku, udah diingatin macam-macam, ternyata dia lisannya tajam, bahkan dia banyak memerangi muslimin, maka kita boleh mengatakan semoga Allah melaknat. Laknat itu artinya kita mendoakan agar berkah hidupnya diangkat, berkah hidupnya diangkat. Dan ini tidak boleh sembarangan, karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, laknat itu kalau terucapkan dari lisan seseorang maka dia akan naik ke langit, maka dia di langit itu akan ditutupkan pintu baginya, dan dia balik ke kiri kanan juga ditutupkan pintu baginya, maka dia kembali ke bumi dan dia temukan juga bumi tertutup baginya, tidak bisa masuk ke dalam bumi. Maka di hadapannya hanya orang yang mengucapkan dan orang yang dijadikan target. Kalau orang yang sedang jadikan target layak mendapatkan laknat itu, maka nanti itu akan ke sana. Tapi kalau tidak layak, maka akan kembali kepada pengucapnya, gitu kan? Laknat itu sudah pernah saya sebutkan ya, itu pengucapan doa-doa yang sia, yang tidak baik, seperti mengatakan mobilnya bannya kempes, sial kamu, gitu kan? Atau diucapin ke pasangannya atau kepada anaknya. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kata-kata yang tidak baik untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat dan mengaminkannya, maka terjadilah, gitu kan? Jadi ini yang dimaksud dengan laknat tadi. Jadi kita boleh saja kalau kita ucapkan. Kalau kayak Bashar memang sudah layak diucapkan. Kalau Bashar itu bukan hanya sekedar diucapkan masalah dia dikena laknat, semoga Allah SWT memang menyelesaikan permasalahan yang sudah dilakukan. Sudah berapa ratus ribu kaum muslimin yang dibantai sama dia dengan tidak merasa itu dosa, gitu kan? Orang seperti itu sudah sangat luar biasa nih. Kalau yang saya tahu para ulama sudah membolehkan mengucapkan doa-doa yang seperti itu. Jika anak sudah meminta untuk menikah, namun orang tua merasa anak itu belum mapan karena baru bekerja 3 bulan di kantor yang baru, kondisi ekonomi orang tua juga sedang tidak baik, maka orang tua menginginkan untuk diundur rencana pernikahan anak tersebut minimal tahun depan dengan alasan supaya lebih mapan, matang persiapan dan juga lebih mapan. Apakah alasan orang tua tersebut syar'i? Tentu disesuaikan dengan kondisi ya. Kondisi, misal memang orang tua ini betul-betul dalam kondisi tahu dia membutuhkan penghasilan anaknya dan anaknya ini mau berbakti, terutama kalau anaknya laki-laki ya. Dan orang tuanya tahu ini dia butuh berbakti, karena Nabi SAW mematok setiap anak laki-laki itu statement dalam hadis Bukhari, anta wa malika li abi, kau dan hartamu milik ayahmu.
Ini pada saat seorang sahabat pernah mengeluarkan sedekah, gitu kan? Maaf, dia pulang ke rumah, dia temukan ayahnya datang menemui anak mantunya, istrinya si anak ini, lalu meminta sebagian uang karena kebutuhan yang mendesak. Lalu si istri anak mantu memberikan. Setelah pulang suaminya disampaikan, tadi ayahmu datang dan minta uang, saya kasih. Rupanya si anak ini nggak terima, lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayah saya begini. Maksudnya kok bisa gitu, nggak nunggu saya gitu lah, kayak ngeluh ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi kalau kita lihat kondisional ya, kalau memang si ayah ini mungkin betul-betul tahu dia lagi sakit, dia butuh, dia mungkin selama ini sekolahkan anaknya, kondisinya memang begitu, dia butuh, minta hanya ditunda tahun depan, itu satu sisi. Sisi yang lain, si anak juga masih bisa mengontrol syahwatnya, dalam arti kata insya Allah tidak terus pada yang haram, maka lebih baik diikutin orang tuanya, ditunda saja, itu masuk udzur syar'inya. Tapi kalau tidak, hanya karena tadi, kalau selama ini alasan yang tadi saya baca ini hanya sekedar urusan duniawi saja ya, hanya karena dianggap baru 3 bulan kerja, hanya dianggap karena rambutnya belum mapan gitu kan, maka ini tidak cukup ya. Apalagi kalau dipertemukan dengan kondisi anak yang memang butuh istri, nggak bisa ditunda. Saya sering nasihatin banyak sekali orang tua di pengajian-pengajian saya untuk tidak menunda pernikahan anaknya. Dan kalau masalah anaknya nanti takut khawatir menikah butuh biaya segala, ya biar anaknya menikah dengan orang yang sepadan, gitu kan? Saya sudah sering sampaikan itu. Menikahlah dengan orang gajinya cuma 2 juta per bulan, yang menikah dengan orang yang sepadan, baik keluarganya, mungkin orang-orang yang bisa yang menjangkau gaji itu dan juga tetap tidak mengganggu ya pendapatan dia untuk diberikan kepada orang tuanya. Jika anak tersebut tidak mengikuti keinginan orang tuanya, apakah tetap mendapat ridha Allah? Tentu saya bilang tadi sesuai dengan kondisional. Kalau ayah dan orang tua ibu ini cuma sekedar karena malu dengan masyarakat, menganggap gak usah dulu lah, maka tidak ada udzur syar'i. Orang tuanya di sini tidak wajib dipatuhi, apalagi dalam kondisi anaknya memang mendesak. Dia takut kalau dia tidak nikah nih berzina nanti. Maka di sini dia mendahulukan, dia menikah saja, nggak masalah. Itu kan bukan saya ajar supaya durhaka dengan orang tua, tidak. Karena di sini dia akan terjerumus pada yang haram. Dan kalau melanggar pada yang haram apalagi dosa besar, berarti masuk dalam hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh patuh pada makhluk pada hal yang berbau pada maksiat kepada Allah. Bisa saja dia maksiat tuh, dia zina kalau dia enggak nikah, gitu kan. Maka di sini mungkin dia bisa mendahului orang tuanya khusus poin ini, tapi ya lebih baik itu kalau mencari ridhonya, gitu kan, berusaha untuk ngobrol baik-baik, menjelaskan dan seterusnya. Sebelum tidur saya sholat 2 rakaat dulu, lalu sholat witir karena mau sholat malam. 2 bulan yang lalu saya baca doa apa ini? 2 malam berturut-turut, tapi tidur saya seperti diganggu setan kali ya. Saya minta tolong, kelak ada yang, waduh saya nggak bisa baca ini. Begini saja, yang punya pertanyaan nanti datang habis materi ya. Tulisnya nggak usah buru-buru. Masya Allah, ini apa nih? Nah, ini ada buhul-buhul nih. Gambar harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid Afwan, jika sebelumnya menanyakan tema dosa besar syirik, Anda mau konsultasi saat ini karena ada udzur. Kami sementara pindah rumah ke tempat mertua. Anda menemukan di rumah itu banyak sekali foto-foto, pajangan, artefak, wafak, patung dan lain-lain. Mertua Anda sudah pensiun. Dulu ketika masih dinas keluar kota Papua, Kalimantan dan lain, beliau suka bawa cenderamata berupa artefak, wafak dan patung dan seterusnya. Ini saya sempat fotoin dan lampirkan beberapa. Ini raja atau bukan Ustaz? Dipasang di belakang pintu seperti kaligrafi dengan tulisan Arab bergambar harimau. Anak mau cabut namun sama istri nggak boleh, alasannya ini bukan rumah kamu. Kamu di sini kan numpang. Anak harus bagaimana Ustaz? Perlu kali lakukan ruqyah? Yang jelas kalau saya lihat ini bagian daripada buhul. Ya. Ini bagian daripada buhul dan ini yang sudah sering dilakukan oleh mereka. Jadi tidak pernah Nabi SAW menganjurkan kaligrafi ditulis seperti gambar macan begini, gitu kan? Dan ini memang butuh waktu untuk dibaca ya.
Allahu alam, saya 7 tahun belajar bahasa Arab, ada yang saya tidak bisa ngerti. Kalau ini bukan sekedar kaligrafi, ini memang ada tulisan-tulisan yang butuh ditelusurin, kurang jelas ya. Ya, tapi umumnya gambar-gambar seperti ini, gambar pedang, di dalamnya ada tulisan, gambar hewan seperti ini bagian daripada buhul-buhul. Ini biasanya alasannya untuk menjaga rumah, untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang buruk. Nah, karena orang Islam yang minta, maka secara otomatis diberikan itu ditulis dalam bahasa Arab. Ini kepala manusia dari batok kelapa, dari irian, dan wafak dari kayu yang diikat serabut dari ekor binatang. Subhanallah. Ya, ini semua bagian daripada buhul-buhul yang saya tahu ya. Kalau bukan diistilahkan juga raja, karena raja yang saya tahu biasanya ditaruh di rumah, di atas rumah, di atap rumah. Kalau ini memang biasanya buhul yang ditaruh di rumah, biasanya ini untuk kekebalan. Kalau yang seperti ini, gambar-gambar ini, atau misalnya menjaga keluarga dan seterusnya. Kalau saran saya memang jangan dicabut dulu, tapi caranya adalah tanyakan baik-baik sama mertua. Pada waktu lagi santai, lagi berdua ngobrol, apalagi mertua kan mahram, walaupun itu misalnya lawan jenis, bisa ngobrol, apalagi kalau ada mertua laki-lakinya ngobrol. Tanyakan kira-kira historinya seperti ini apa sih gitu loh. Pengalaman ini apa ceritanya nih patung yang itu. Ditanyain dulu semuanya, dari biar dia jelasin gitu. Biasanya kita kalau tahu apa sebabnya orang melakukan satu perbuatan, lalu kita memperbaiki dari sebab itu, insya Allah akan lebih cepat gitu kan. Setelah dia jelaskan semua, tinggal dilihat sekarang apa alasannya. Kalau mungkin cuma sekedar cenderamata dia nggak ngerti, itu lebih mudah tuh. Tapi kalau dia tahu, dia yakin ini punya kekuatan, nah itu yang butuh sedikit ya, sesuatu yang intens. Tinggal dilihat beliau ini seperti apa sih, terima masukan atau tidak, atau mungkin hobi baca buku ya, itu bisa. Kalau hobi baca buku, tepat kita dikasih buku rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat yang sering saya bawa tuh, itu insya Allah bisa diberikan gambaran. Kalau tidak, maka dia yakin itu punya kesaktian dan segalanya, bisa dikasih buku membongkar praktik sihir dan perdukunan. Sudah pernah saya kasih lihat juga bukunya, kecil, harga 12-15 ribu rupiah, diperlihatkan kepada mertua tadi sambil didoakan tentunya. Jadi saya sarankan memang tidak langsung mencabutnya, karena nanti malah efeknya dia tidak menerima dakwah. Tapi coba duduk, bicarakan seperti tidak ada apa-apa, sambil diambil informasi, dari informasi itulah antum memperbaikinya. Allahu a'lam. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Saking banyaknya masalah, dan orang yang bermasalah konsultasi sama dokter kejiwaan. Baiklah, jangan tersinggung ya, saya cuma bercanda tadi. 2 bulan kenal suami saya, disuruh menikah sama orang tua karena almarhum orang tua sangat mengerti agama. Saya sudah menikah 11 tahun. Dari awal menikah sampai sekarang saya selalu dianiaya lahir batin. KDRT, penghinaan, tidak ada nafkah batin dalam setahun kalau tidak diminta. Selalu selingkuh, berbohong, tidak berbuat. Apa ini? Soal apa ya? Tidak mungkin terbuka soal keuangan ya. Misal gaji 40 juta tapi cuma bilang 10 juta. Sampai dia kongsi bangun usaha sama adiknya sampai 5 tahun sudah berjalan, saya tidak tahu sama sekali apakah dibagi hasilnya. Terakhir awal Januari kemarin suami menganiaya saya lagi hingga badan biru semua. Dan saya lapor polisi karena saya sangat sakit hati sekali. Bersambung. Baik. Tapi akhirnya saya lihat anak, apa ini? Akhirnya saya lihat anak lagi dan cabut lagi LP yang udah 3 kali ini. Karena kasihan sama anak, tapi dia juga nggak berubah. Terakhir apa ini? Dia mengatakan dengan lisannya yang tegas, gue ceraikan lu sekarang juga.
Saya bilang ya apa-apa kalau memang cerai, asal urusin cerainya sampai selesai dan beri hak-hak saya atau aku dan anak-anak sesuai dengan hukum agama. Tapi sampai sekarang dia tidak mengurus surat cerainya dan saya masih di rumah. Juga apa ini? Panjang sekali, Masya Allah. Walaupun dia sering mengusir saya keluar dari rumah setiap dia marah, hanya karena masalah sepele. Apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Sama sekali merasa tidak pernah mendapatkan kasih sayang suami. Pertama sekali tentu kalau posisi saya sedang ditanya, saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan. Ibu kalau ada di sini yang direkayasa, berdosa, jangan tunggangi fatwa. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, setiap orang yang sedang ditanya hukum agama dan dia tahu, maka Rasulullah SAW sudah pesankan, kalau datang kepadamu seseorang yang matanya satu kecabut, jangan kamu terima sampai kamu sudah lihat rivalnya, lawannya. Mungkin dua-dua matanya sudah tercabut. Ya. Jadi saya tidak tahu, suaminya ibu ini saya tidak tahu, tentunya ibu yang berkeluh kesah. Kalau betul semua apa yang dibahasakan ini, maka tentu suami berdosa besar. Tidak memenuhi biologis, sering berdusta, dan segala macam hal yang dibahasakan tadi ini luar biasa. Dan bertahannya ibu dalam rumah tangga adalah ibadah. Ibu sekarang sedang panen pahala dalam masalah ini. Tapi perlu diberikan masukan-masukan, ya, perlu didoakan. Ya. Dan kalau memang betul kondisi seperti ini dan sudah berjalan bertahun-tahun tidak mau berubah, maka saran saya puncaknya, syaratnya ya, memang sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah nasihatin, sudah doakan, masih saja istikharahkan kepada Allah. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Saran saya baca buku doa yang ada doa istikharahnya. Setelah salam, kalau tidak hafal boleh pegang bukunya, baca. Di antaranya kan, ya Allah kalau seandainya perkara rumah tangga ini baik buat diriku, agamaku, ya, kehidupan akhiratku dan kehidupan duniaku dan kehidupan akhiratku, maka berkahilah, mudahkanlah, gitu kan, dan catatkan sebagai takdirku. Dan kalau seandainya perkara mempertahankan rumah tangga ini buruk buatku, agamaku, urusan duniaku dan urusan akhiratku, maka pisahkanlah, ya, pisahkanlah dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun itu teradakan atau terarahkan. Saran saya seperti itu. Allah alam. Jadi ibu istikharah kepada Allah SWT kalau betul-betul sudah ikhtiar, ya, istikharah kepada Allah, minta kepada Allah petunjuk. Kalau memang Allah mudahkan dia akhirnya ajukan perceraian, berarti itu yang terbaik. Kalau misalnya dia tidak ajukan perceraian, ibu juga di rumah masih tetap ada nafkah, ya, masih ada rumah, anak-anak masih bisa diselamatkan dari sisi agama, mungkin memang Allah malah ingin tinggikan derajat ibu dengan cobaan ini, ya. Tapi kesimpulan dari semua yang pernah ditanyakan ini, teman-teman sekalian, memang wasiat agama penting, luar biasa itu. Agama menyuruh kita menikah dengan orang yang beragama. Beragama ini penting. Laki-laki diwasiatkan begitu, perempuan diwasiatkan begitu. Sudah sering saya bilang, hadis Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi oleh laki-laki karena 4 hal. Limaliha karena kekayaannya, lihasabiha karena keturunannya, lijamaliha karena kecantikannya, walidiniha dan karena agamanya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilih wanita yang beragama, hidupmu akan tentram. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan juga begitu. Rasulullah SAW bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau hai wanita dan hai wali wanita, ayahnya, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, beragama, sholat 5 waktu, faham agama, ya, dan akhlaknya, karena akhlaknya akan terbentuk perilakunya, santun tutur katanya, maka terima lamarannya, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi, fitnah dan kerusakan. Kata ulama, terjadinya perceraian dan kekerasan di rumah tangga. Cuma qadarullah masya'afal, ini sudah terjadi. Bagi yang belum terjadi, belum menikah, maka pilih baik-baik. Sampai kata Nabi SAW, wala amatun sauda'un kharma dhatud din khair. Wanita yang beragama walaupun budak berkulit hitam, kharma, enggak ada pemisah hidungnya, lubang hidungnya satu, tetap beragama, itu lebih baik. Jadi saran saya tadi, Allah alam begitu, nasihatin, luruskan, kalau enggak istikharahkan, ikuti hasilnya setelah itu. 2 tahun yang lalu saya mengucapkan kata cerai dan langsung disetujui oleh suami.
Setelah itu saya langsung pergi, dan memang sejak anak saya lahir sampai 5 tahun kami tidak serumah. Dan sekarang anak kami 7 tahun. Kami dipisahkan keluarga karena sering bertengkar. Anak dan suami di rumah mertua, dan saya tinggal sendiri, namun masih diberi nafkah lahir dan batin. Namun setelah lebih dari 3 bulan, di saat sedang berhubungan biologis, dia tidak berkata ingin rujuk, namun hanya karena kangen, karena takut pada keluarga yang tidak boleh kami bersama kembali. Apakah status kami sekarang, Pak Ustadz? Apakah masih sah pernikahan kami atau tidak? Saya mohon solusi yang terbaik menurut agama dari Pak Ustadz. Yang paling pertama begini, semua pertengkaran di rumah tangga hindari. Tidak usah ribut-ributan, bertengkar nggak usah. Saya sudah bilang tadi solusinya, coba besarkan jiwa kita. Yang benar maafkan, yang salah minta maaf, begitu saja. Clearkan, dan kita harus berbesar jiwa supaya pertengkaran tidak terjadi. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau yang dimaksud sini berhubungan biologis, masih kangen segala macam, itu kan bukti kalau memang sebenarnya masih butuh, gitu kan. Kalau berhubungan biologisnya itu di masa iddah 3 bulan pertama pengucapan kalimat cerai, maka boleh rujuk dengan cara seperti ini. Berhubungan biologis walaupun tidak bilang kita rujuk ya, enggak. Makanya pada saat masa iddah 3 bulan dari masa pengucapan kalimat cerai, seorang wanita dianjurkan tidak tinggalkan rumah suaminya. Bahkan dia dandan, dia berbuat kebaikan-kebaikan supaya suaminya tertarik untuk rujuk sama dia. Di masa iddah, setelah masa iddah dia boleh keluar dari rumah suaminya. Kecuali kalau suaminya buruk, pemabuk segala macam, ini lain. Ya, atau bahkan bisa membahayakan jiwa dia, bisa membunuh, bisa memukul segala macam, itu lain. Itu dulu. Jadi kalau dia rujuk atau berhubungan biologis ini, rujuk itu tidak harus kalimat ya. Boleh berhubungan biologis, boleh saling minta maaf. Tapi kalau sudah lewat masa iddah 3 kali masa haid, tidak boleh lagi seperti ini. Harus menikah ulang seperti awal. Seperti awal menikah. Dan kalau terjadi biologis ini tidak sah, dianggap perzinahan. Karena sudah lewat dari masa iddah, gitu kan. Ya, saya tidak tahu ibu ini sudah berapa lama berpisah tidak serumah, atau sejak kapan pengucapan kalimat cerai. Kalau tidak ada pengucapan kalimat cerai berarti walaupun tidak serumah status suami istri masih berjalan. Tapi kalau ada pengucapan kalimat cerai dari suami, maka otomatis seperti tadi hukumnya. Tapi kalau di sini ibu lihat anaknya ya, sudah 2 tahun ya sini kayaknya. Dari 5 tahun anaknya sampai umur 7 tahun anaknya. Kami dipisahkan keluarga karena sering bertengkar. Berarti memang belum ada kalimat cerai dari suami. Berarti ibu masih status istri. Suami datang temuin ibu, biologis segala macam masih halal, nggak ada masalah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya sudah bilang jangan libatkan orang ketiga dalam rumah tangga, termasuk keluarga itu. Ini sudah rumit memang kalau keluarga sudah ikut campur. Kita sering cerita sama orang tua, cerita sama kakak, akhirnya mereka terbawa emosi. Dan seperti ini sebenarnya masih saling sayang, akhirnya nggak bisa kumpul, sembunyi-sembunyi. Saran saya terang-terangan, sampaikan kepada keluarga sekarang baikan, sama-sama rangkul suami, ibu rangkul suami, bilang kita baikan, kita baik-baik, kita jaga ini semua hubungan dengan Allah, karena Allah. Apa yang kurang dari saya ingatkan, apa yang kurang dari kamu saya juga akan ingatkan. Agama jadikan landasan. Lalu kita terang-terangan sampaikan ke keluarga, kalau kami akan kumpul kembali, udah selesai. Jadi kan, jadi tidak usah sembunyi-sembunyi, karena ini bukan masalah yang haram kok. Belum terjadi perceraian. Setelah anak tahu bahwa berhubungan antara suami istri adalah sedekah, bolehkah minta terus tiap hari ke istri? Istri kadang risih karena tiap hari tiap hari mandi. Boleh, kenapa tidak? Dan istri nggak boleh tolak, kenapa risih? Masa sesuatu yang enak ditolak? Nggak boleh tolak. Kenapa nolak? Kenapa risih? Yang risih itu kalau orang lakukan bukan sama suaminya, gitu kan? Lagian kenapa harus malu kalau mandi? Orang tidak hubungan biologis kan juga boleh mandi kan? Nah, itu capek kalau jadi beban. Ya, kalau dijadikan beban, kalau dinikmati nggak bakal capek kok. Nah, apalagi kalau tahu ini adalah ibadah kan gitu. Jadi nggak ada masalah. Dan subhanallah hikmah Allah, dan ini terbukti secara medis ya. Laki-laki itu
Kalau dia sudah klimaks, dia butuh waktu 20 menit sampai 25 menit untuk mengembalikan lagi keinginannya. Perempuan tidak seperti itu. Ibu-ibu sebenarnya tidak ada seperti laki-laki. Bahkan dalam satu kali hubungan biologis bisa berulang kali klimaks, bagi dia nggak ada masalah. Allah sudah buat itu. Makanya dia layani suaminya berulang-ulang pun dia tidak ada masalah bagi sebenarnya. Sebenarnya perempuan tidak akan ada masalah. Laki-laki justru ada masalah. Karena dia butuh waktu untuk menghidupkan kembali syahwatnya. Itu penelitian 20 menit loh, tidak mudah. Yang butuh waktu untuk itu. Ya. Jadi sekarang saya nggak usah malu, untuk apa risih. Ya. Saya sedang hamil 2 bulan, anak kedua. Akhir-akhir ini saya selalu merasa kesal jika suami mendekati saya. Saya pun tidak mau memenuhi kebutuhan biologis suami. Orang tua saya mengatakan mungkin karena bawaan sedang hamil. Apakah saya berdosa, Ustaz? Ada saran saya di sini, resep buat ibu-ibu supaya tidak punya masalah kalau hamil. Mau nggak? Ya nenek-nenek sudah nggak mau memang. Saya tahu pasti nggak mau nenek-nenek. Jadi gini, kebanyakan orang itu dia selalu ngidam, mau mangga mudah lah, mau sop ayam yang ada di Lamongan, padahal dia di Jakarta. Mau bubur Manado yang di Manado. Wah, ini tidak mau lihat suami, nggak mau lihat cahaya. Tahu apa sebabnya ini? Ini sugesti diri. Jadi kadang-kadang waktu ibu masih gadis, ini saya bahasakan ke istri saya. Ini kadang-kadang waktu masih gadis, mungkin ibu kita sama teman-temannya lagi ngobrol. Saya kalau ngidam, nggak mau lihat suami saya. Kita nggak sadar sedang rekam itu sebenarnya. Saya nggak mau lihat cahaya. Saya pengen mangga ini, saya pengen begini. Akhirnya terekam itu, dan itu akhirnya pada saat hamil tanpa disadari jadi masalah, gitu kan. Jadi ini semestinya bisa diobati secara kejiwaan. Walaupun kalau sudah muncul memang pengen sekali, gak ada masalah, boleh kita bahasakan ke suami ya. Dan ini harus dibahasakan baik-baik, terutama kalau sensitif seperti masalah biologis, sensitif memang. Karena suami kadang-kadang tidak bisa mengerti masalah itu, bukan karena dia ya, karena kejiwaannya memang nggak bisa, dia nggak bisa membendung itu, masuk kepada pikiran, masuk kepada perasaan, masuk ke segala macam emosional gitu kan. Saran saya yang pertama, ibu tentunya konsultasikan kepada teman-teman medis. Mungkin ada obat-obat yang bisa dikonsumsi, anti mual atau apalah yang bisa membuat kita akhirnya hilang dari perasaan-perasaan ini. Yang lain adalah yang kedua, saran saya tadi, sugesti. Coba sekarang bilang dalam diri ibu sendiri, saya nggak masalah. Saya kalau ada makanan saya makan, nggak masalah. Saya suka dekat dengan suami saya. Jadi harus bahasanya seperti itu. Sehingga dalam jiwa kita, di mindset kita yang sudah terekam tidak benar ini, dulu bisa tergantikan dengan yang baik gitu ya. Ini poin ya, yang mungkin Allah alam yang saya bisa kasih masukan. Kalau misal pun ibu datang perasaan, dan banyak isti'adzah kepada Allah ya, karena tidak melayani suami ini dari syaitan biasanya. Kalau misalnya sudah konsul sama medis tadi poin pertama, ternyata memang ada hormon tertentu yang ibu miliki, mungkin tidak umumnya pada wanita, dan itu memang membuat perasaan tidak mau berhubungan biologis. Tentu pada saat konsul sama dokter, ajak suami. Jadi ibu tenang, suami juga tenang. Memang istri, misalnya dokter bilang memang istrinya bapak ini begini keadaannya, mungkin bisa dimengerti. Insya Allah kan dengan konsul sama dokter dia bisa paham. Atau mungkin ibu yang dibahasakan, indah bu, ini cuma sugesti ibu, nggak apa-apa, ibu biologis nggak apa-apa. Kita tahu wanita hamil nggak ada masalah dengan biologis. Itu cuma keyakinan orang Yahudi ya. Makanya pernah di zaman Nabi SAW terjadi orang-orang Yahudi menyebarkan berita kalau wanita hamil tidak boleh digauli, dan kalau digauli anaknya bisa juling. Begitu keyakinan orang Yahudi di Madinah. Maka sampai ke telinga Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan itu tidak benar, dan boleh wanita hamil itu digauli, tidak ada masalah, tidak akan berpengaruh sama sekali. Oh nanti keguguran, enggak akan keguguran. Kuasa Allah SWT itu ya, tidak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana bila seorang suami yang menggunakan uang kartu kredit atau KTK, tapi saya tidak pernah memakai uang itu, dan saya disuruh bayar utang-utang dia. Setelah saya bayar, dia menambah lagi utang ribanya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Suami minta dibayar kalau dia harus berpisah, saya harus bayar dia 1/4 miliar. Saya bayarkan apa yang dia minta. Bagaimana dengan sikap saya? Saya selalu minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Saya ikhlas merawat ketiga anak saya karena beliau tidak menafkahi anak-anak.
Ini sebenarnya masalahnya hampir sama ya, masalah sama. Karena dasarnya dari awal suaminya bukan orang yang beragama atau istrinya bukan orang yang beragama. Itu dulu poin. Makanya saya selalu wasiatkan, dan ini kalau bapak ibu sudah alamin, jangan kasih anak-anak lagi mengalami hal yang sama, kesian. Jadi mereka harus dapat pasangan yang beragama. Ciri-cirinya itu ibu-ibu kalau mau cari anak mantu yang baik, kalau azan lihat di masjid tuh yang di saf-saf pertama itu. Nah, itu orang-orang yang baik tuh. Azan memenuhi haknya Allah. Dia selalu di situ baca Al-Quran. Ya. Orang-orang yang agamis, ketahuan didengar oleh tetangga-tangganya orang ini baik. Itu yang kita jadikan anak mantu. Begitu pula laki-laki mau nikah anak-anak kita laki-laki, nikah dengan wanita-wanita yang sudah hadir di majelis ilmu, pakai hijab syar'i, nama keluarganya baik. Itu memang harus ya. Itu dulu poin. Kalau bahasan ini adalah kita mau tahu dulu, ibu ini sebenarnya membayarkan utang suaminya dari uang suami atau ibu yang disuruh bayar pakai uang ibu. Kalau utang uang suami dia suruh bayar, bayar saja, nggak ada masalah. Dia titipin, ini bayarin ya utang saya di sana, aja bayarin, nggak ada masalah. Walaupun itu adalah masalah riba, karena kan dia membayar, dia menyelesaikan masalah, dia buka pintu riba baru nasihatin. Kalau itu nggak boleh. Tidak boleh, sampaikan, kirimkan kepada dia ceramah-ceramah tentang masalah riba, kumpulkan artikel-artikel yang jelas, letakkan di meja kerjanya, biar dia ini ya, maaf ya, saya bukan menyinggung, tapi coba baca, siapa tahu bisa menambah wacana. Saya bukan menggurui ya, insya Allah kalau santun suami bisa terima kok. Kalau kita lempar, nih baca masalah riba, haram tuh, masuk neraka kalau kau nggak mau dengar, nah lain. Ini sama tadi di awal saya bilang, menantang ini ya. Suaminya pasti spontan nolak. Tapi kalau taruh santun di atas meja kerjanya ini ya, saya dapat artikel, siapa tahu berguna. Ini masalah riba loh. Saya khawatir saja jangan sampai kita sekeluarga ada masalah. Saya nggak guruin ya, mau dibaca alhamdulillah, nggak dibaca juga nggak masalah. Contoh, kalau yang dimaksud sini ibu disuruh baca bayar pakai uangnya, ibu punya hak untuk tidak bayar. Jangan mau dipaksa, nggak apa-apa. Saya punya utang sekian, kamu harus bayar pakai uangmu. Oh nggak ada urusannya, gimana cara? Kecuali memang uang dititip. Ibu nggak punya kewajiban untuk itu, dan ibu tidak usah kerjakan yang bukan kewajiban. Biar dia mau marah, terserah dia mau marah, nggak ada masalah. Kan bukan kewajiban saya, yang utang kan kamu. Baik, kamu kan juga makan? Enggak, saya nggak makan. Kan tadi dikatakan saya nggak makan kan? Saya nggak ambil hari itu. Kalaupun misalnya dia berutang sama orang, kemudian utang itu dipakai beliin rumah, pakai beliin segala, memang kewajiban dia, bukan kewajiban ibu. Dia kan harus siapin nafkah. Ibu nggak harus bayar. Dan ini unik juga ini. Pada saat mau cerai, suaminya minta dibayar 1/4 miliar. Ini suami bagaimana model pikirannya? Saya bingung gitu ya. Semoga Allah kasih hidayah. Mestinya nggak boleh sama sekali. Malu laki-laki minta uang sama istri itu. Mana wibawahnya? Nggak boleh sama sekali teman-teman sekalian. Jangan pernah ucapin pada istri, berikan saya uang. Aib besar itu. Nggak boleh. Kita yang disuruh nafkahi mereka. Dan tidak ada laki-laki yang dibiayai sama istrinya kecuali akan terhina depan istrinya. Itu nggak bisa. Biar istri kita orang kaya, kita mampu, kita cuma pas-pasan, tetap maaf ya, nafkah dari saya, makan hasil keringat saya, punya harga diri. Kalau istri yang mengatakan baiklah, tapi mungkin saya beli makanan juga, silakan beli, tapi nafkah dari saya cuma mampu beli nasi uduk 1 bungkus, makan, itu nafkah saya, gak apa-apa. Jadi punya harga diri. Istrinya juga segan sama dia kan. Kalau ini seperti ini bahaya sekali, ngancam-ngancam segala macam ini, Allahu alam. Dan ini saran saya adalah sama tadi ya, poin yang pertama, kalau itu uang dari suami, bayarkan utangnya. Kalau itu uang ibu disuruh bayar utang dia, jangan bayar, itu haknya ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kasus sudah seperti ini, apalagi sudah bicara masalah pisah, maka selalu saya katakan istikharah lah. Salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan jawaban, ini dipertahankan atau tidak. Kalau yang lain sudah nggak ada lagi jawabannya. Banyak sekali, Masya Allah ini. Bolehkah membaca atau membuka HP suami tanpa seizinnya? Tidak boleh. Jangan ambil tugasnya malaikat. Untuk apa? Hah? Pusing-pusingin diri untuk apa ibu-ibu? Tidak usah. Tidak perlu penasaran. Tidak perlu. Dalam Islam tidak ada kata-kata penasaran. Tidak perlu. Kalau kemungkaran kelihatan depan mata, kita lihat dia jalan sama perempuan bukan mahramnya, nah itu kita wajib ingkar mungkar. Kalau nggak kelihatan, bukan urusan kita, jangan korek ini. Sibukkan diri dengan ibadah, tidak ada waktu Bapak Ibu sekalian. Ada waktu kita ini untuk ngurus. Bayangkan tersitanya waktu kita kalau kita sibuk mengetahui apa yang pasangan kita lakukan 24 jam.
Nggak ada yang kita bisa lakukan, tidak ada produktivitas yang bisa kita lakukan. Tidak ada sesuatu yang kita bisa buat. Saya kalau mau tahu istri saya buat apa 24 jam, saya nggak akan bisa ngajak. Karena saya kan sibuk, WA-nya dikirim ke siapa, dia ngomong sama siapa, ini nggak ada. Allah yang ciptakan dia mengawasi. Saya bilang sama istri saya nggak periksa HP kamu ya. Allah ada, hati-hati. Sebagaimana saya tidak mau juga HP saya diperiksa. Kita saling percaya, selesai. Kalau kelihatan kemungkaran depan mata baru kita luruskan, kalau enggak. Saya nggak mau pusing, dan ibu bapak sekalian juga jangan pusing, nggak usah. Ada malaikat tidak pernah tidur 24 jam. Catat kebaikan, catat keburukan. Yang di langit hukum, bukan kita. Nggak usah sibukkan diri dengan itu. Dan ingat, kalau kita baik, Allah juga buat pasangan kita baik. Kalau kita buruk, Allah buat pasangan kita buruk. Kan sabda Nabi SAW jelas. Kata Nabi SAW, kalau berbaktilah pada kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Jaga kehormatan, kesucian, kemaluan kalian, jangan selingkuh. Allah akan jaga juga kesucian pasangan kalian. Allah jaga dengan hikmahnya. Maka kita harus muhasabah mulai dari kita. Sama dengan kasus pemimpin yang zalim dalam bahasan kepemimpinan kan gitu. Kalau kita masyarakat baik, Allah kasih pemimpin yang baik. Tolak ukurnya itu kata ulama. Kalau pemimpinnya buruk berarti ada masalah dengan kita sebagai masyarakat. Kita yang jadi masalah. Muhasabahnya di situ. Kita muhasabah diri kita sendiri. Allahu a'lam. Yang saya tahu bahwa takdir itu terbagi menjadi dua macam, takdir mu'allak dan takdir yang dapat diubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar kita. Seperti jika kita ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka anak tersebut harus rajin belajar. Dan yang kedua takdir mubrom, yang artinya takdir yang tidak dapat diubah seperti kematian. Dalam nikah yang saya ingin tanyakan Ustaz, jodoh itu merupakan kategori takdir yang mana? Apakah dia masuk dalam takdir mu'allak atau takdir apa ini? Iya. Baik. Karena sering sekali kita mendengar bahwasanya jodoh itu takdir Tuhan. Tapi di situ terdapat unsur ikhtiar dalam hal mencari jodoh dan pasangan yang kita inginkan. Baik, ini insyaallah istilah-istilah saja dari para ulama tentang masalah takdir mu'allak atau takdir mubram tadi. Tapi kalau memang dikatakan takdir mu'allak yang dimaksud adalah seperti yang saya sering jelaskan. Kalau yang saya ketahui dan saya simpulkan, ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar yang pernah saya sebutkan ya. Takdir mutlak tidak ada campur tangan kita di situ, takdir ikhtiar ada campur tangan kita di situ. Dalam arti kata perilaku kita sehari-hari. Kalau kita lahir dari rahim ibu siapa, ya jenis kelamin kita, warna kulit itu sudah takdir mutlak. Termasuk mati di sini takdir mutlak, nggak ada campur tangan kita. Takdir ikhtiar campur tangan kita. Ya mungkin tadi disebutkan dengan takdir mu'allak yang berhubungan dengan masalah ikhtiar seorang hamba. Itu betul. Dia berikhtiar, tapi Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz ikhtiar dia. Kita mau menikah dengan A, B, C, lalu kita pilih si B. Yang pilih adalah kita sendiri. Allah SWT cuma memberikan sinyal A, B, C. Kita pilih si B, pilihan kita sendiri. Kita anggap inilah orang yang terbaik buat saya. Kemudian dia menikah dengan orang itu. Maka itu takdir ikhtiar namanya. Itu takdir ikhtiar. Jadi masuk dalam masalah ikhtiar. Anak punya teman seorang homoseksual, naudzubillah. Dia terkena HIV. Setelah terkena HIV akhirnya dia taubat, mengenal sunnah dan rajin ibadah. Ustaz, yang anak mau tanyakan, apakah penyakitnya itu adab dari Allah karena perilakunya dahulu, atau hidayah dari Allah sehingga dia bertaubat dan rajin beribadah? Karena kita harus berprasangka baik pada Allah. Apakah dosa-dosa yang dahulu Allah akan ampuni bila dia bertaubat? Apakah itu takdir dari Allah juga? Apakah penyakit HIV itu bisa menggugurkan dosa-dosanya yang dulu? Mohon penjelasannya. Kalau penyakit HIV-nya dia ditimpa pada saat dia sedang melakukan perbuatan tersebut, itu adalah hukuman dari Allah SWT. Hukuman karena perilakunya, gitu kan? Kalau setelah itu dia taubat, diterimakah taubatnya setelah perbuatan itu? Diterima sama Allah. Tidak ada yang tidak diterima. Homoseksual, lesbian, pembunuh, orang membuat syirik, dosa yang kalau meninggal Allah tidak ampuni, semua diampuni. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir wa ya'fu anis sayyi'at. Allah akan ampuni semua sayyi'at, semua dosa, asal mau taubat. Taubat insya Allah. Kalau ditanya apakah HIV itu akan membersihkan dosa-dosa dia, Allahu a'lam. Bisa jadi, gitu kan? Bukan mustahil karena penyakit akan membersihkan, apalagi kalau dia sudah taubat. Kalau masuk dalam takdir, ya tentu saja takdir. Karena kita kalau minum racun akan ada takdir di situ, mati atau organ tubuh kita rusak.
Maka kita meminum racun tersebut, terjadilah hal tersebut. Orang homoseksual, Allah datangkan penyakit HIV-nya, gitu kan? Dan memang HIV ini umumnya disebabkan karena berhubungan dari dubur, dan itu sering dilakukan oleh orang-orang homoseksual. Otomatis itu akan mendatangkan penyakit itu. Semoga Allah SWT ampuni dan terima insya Allah. Masjid di komplek Ana punya kebiasaan makan bersama sesudah Jumatan, panitia inti. Uangnya berasal dari kotak amal. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Kena ragu-ragu, sebagian besar tidak mau ikut-ikutan lagi, tapi masih ada sebagian yang menjalankannya. Boleh saja, nggak ada masalah insya Allah. Karena uang yang disodokahkan oleh jamaah di masjid itu memang diperuntukkan untuk masjid. Apapun yang berhubungan dengan masjid, misal kebersihannya, kerapiannya, bayar listriknya, pengurus-pengurusnya makan di situ, itu nggak ada masalah. Menyiapkan air buat khatib, nggak ada masalah. Semua itu boleh saja insya Allah. Apakah hukumnya bila bekerja di perusahaan yang mempunyai pinjaman bank konvensional? Nah ini gimana? Sudah saya bilang selesai urusan bank. Kalau masih ada yang punya masalah dengan bank-bank ini, tolong tanya ustadz lain ya. Sudah. Masya Allah. Ini gimana bacanya? Ketika siklus haid habis, suami mendatangi istri, namun ternyata 3-4 hari berikutnya ternyata kotor lagi. Apakah mereka berdosa? Tentu tidak, kalau sudah suci ya. Karena begini, masa siklus haid itu pasti ada, setiap wanita tahu. Umumnya kata ulama fikih 3 hari sampai 7 hari. Lebih dari batas 7 hari ini sebenarnya dihitung dengan istihadah. Istihadah artinya darah yang menyerupai haid, tapi bukan haid. Pada saat itu wanita sudah harus mandi suci dan beraktivitas seperti biasa, sholat, puasa, berhubungan biologis dengan pasangannya, gitu kan? Kalau pada saat 3 hari berlalu, ini batas minimal ya. Karena di bawah 3 hari umumnya ulama fikih tidak mengatakan haid, ya, tidak mengatakan haid. Jadi kalau 3 hari berarti dihitung haid. Tiba-tiba sudah bersih di hari keempat, kemudian digauli oleh suaminya dengan sangka mereka, prasangka mereka sudah bersih. Ternyata setelah itu keluar lagi darahnya. Maka berarti dia sebenarnya sedang menggauli di masa haid. Umumnya memang wanita yang memiliki 7 hari masa haid. Ini umum dalam buku-buku fikih kita. 7 hari biasanya 3 hari darahnya banyak, hari keempat itu sudah mulai sedikit sampai hari ke-7. Jadi jangan sampai terpengaruh hanya karena mengatakan oh cuman setetes kemudian boleh berhubungan, tetap tidak boleh. Hukumnya dilarang dalam agama. Tapi kalau mereka tidak tahu, karena berprasangka itu adalah bersih, maka tidak ada masalah insya Allah. Bagaimana dengan salafus saleh yang tidak menikah namun ilmunya kita nikmati hingga sekarang? Apakah mereka termasuk hadis Nabi SAW? Apakah mereka, apa ini maksudnya? Apakah mereka termasuk tidak menjalankan hadis Nabi mungkin ya? Setahu saya seperti Imam Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal umur muda memang. Bukan beliau tidak mau nikah ya. Memang beliau ingin fokus di awal-awal umurnya dengan menghafal buku, menuntut ilmu, tapi beliau tetap niat menikah. Ternyata meninggal sebelum menikah. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwasanya salaful ummah menolak pernikahan, belum pernah. Pasti mereka mau menikah. Cuman ada yang tidak sempat menikah sampai meninggal. Ya, kalau penuntut ilmu yang paling masyhur adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau memang tidak sempat menikah, gitu kan. Tapi ini ulama nukil kisahnya, dikatakan bahwasanya beliau memang ingin fokus ke ilmu sampai pada tingkat tertentu kemudian baru beliau menikah, tapi ternyata meninggal sebelum itu. Jadi sebenarnya bukan menolak hadis Nabi SAW. Bagaimana kalau batal sholat namun di saf terdepan dan saf berikutnya rapat sekali? Bagaimana caranya untuk melewati, untuk ke belakang? Permisi, tepuk pundaknya untuk diberikan jalan. Jangan tinggal diam, karena tidak boleh orang melanjutkan sholat sementara dia dalam keadaan batal wudu, ya, berdosa malah. Karena sholat tidak boleh kalau tidak suci. Di keluarga ana ada kebiasaan kalau apa ini? Apa ini? Di keluarga ana ada kebiasaan kalau ibul, orang yang dituakan misalnya berkendaraan duduk di belakang, apakah itu termasuk mungkin perbuatan yang dilarang kali ya? Ya tidak, kalau orang tua itu yang minta nggak ada masalah. Saya kan bilang tadi, kalau ibu kita didudukan di belakang mobil dan karena anaknya, si anak laki-laki ini mau lebih menghormati istrinya, itu durhaka.
Tapi kalau ibu silakan bu duduk di depan, enggak saya di belakang aja nak. Dia memang mau begitu ya sudah, nggak ada masalah. Jadi nggak termasuk ya. Fahamin tadi apa yang saya jelaskan. Zakat fitrah 2,5 kilo itu minimal atau boleh lebih. Dan apakah keluarga atau per orang 2,5 kilo itu minimal jumlahnya. Kalau kita ragu bisa dilebihkan sedikit. Ya, bisa dilebihkan. Sebenarnya dia berkisar antara 2,5 kilo sampai 2,6 kurang lebih. Tapi umumnya ulama sepakat mengatakan 2,5. Terkait hadis Muadz bin Jabal mengimami sholat fardu, apakah boleh mengimami lebih dari 2 kali ketika ada orang yang datang lagi? Sudah saya jelaskan, boleh, nggak ada masalah. Hadis juga Bukhari menjelaskan Abu Bakar pernah mengimami sahabat yang ketinggalan dan akan sholat sendiri. Apakah ketika bercerai pasangan atau pasangan meninggal berarti imannya berkurang lagi setengah sebagaimana awal menikah dulu untuk menyempurnakan iman? Bukan begitu maksudnya ya. Artinya orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Kalau pasangannya meninggal, cerai, ya tentu saja dia berusaha untuk bisa berumah tangga lagi kalau memang Allah mudahkan. Kecuali wanita yang memang anaknya masih kecil-kecil, itu memang dianjurkan, bahkan punya fadilah. Kata Nabi SAW, salah satu wanita ahli surga adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil, dia bersabar membesarkan mereka dan tidak menikah karena takut mereka terbengkalai. Itu dijamin masuk surga. Tapi kalau selain keadaan ini, misalnya wanita anak-anaknya sudah besar, dia mau menikah, silahkan saja, tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja gitu kan. Bahkan dianjurkan agar setiap muslim jangan tidak berumah tangga. Anak hasil zina dalam kulum perempuan tidak ada wali. Lalu bagaimana dia menikah? Menggunakan wali hakim. Menggunakan wali hakim pemerintah. Ada di KUA. Ustaz ana minta doanya agar cepat keluar dari pekerjaan ribawi ana dan digantikan jauh lebih baik. Semoga Allah mudahkan akhi. Tapi ingat doa tidak cukup kecuali dengan azam. Ibadah ini harus dipaksa. Ya. Meninggalkan dosa juga harus dipaksa. Nggak bisa enggak. Kalau kita enggak paksakan diri bangun sholat malam, terus menerima bisikan syaitan, maka kita sampai meninggal tidak akan sholat malam. Kalau kita nggak paksakan diri untuk mengambil Al-Quran gerak rumah kita dan menjadwalkan mulai hari ini baca setengah lembar, baca berapa ayat, tidak akan dibaca sampai selamanya. Jadi jangan menghayal bahwasanya tiba-tiba kita bisa bergerak sendiri. Enggak, harus dipaksakan. Begitu pula meninggalkan dosa, harus dipaksa. Nggak bisa enggak. Saya terbiasa berzina, berat meninggalkan, nggak bisa. Seorang laki-laki muda datang kepada Nabi SAW, orangnya gagah, datang duduk kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya siap tinggalkan semua pelanggaran yang anda larang, kecuali berzina, izinkan saya berzina. Kata Nabi SAW, apa kau mau? Kau mau nggak kalau ibu kamu dizinai? Wahai laki-laki lain, dia bilang tidak. Saudari kamu? Tidak. Anak kamu? Tidak. Tante kamu? Tidak. Semua tidak mau. Lalu kenapa kau mau lakukan pada wanita orang lain? Pasti keluarganya seperti kamu laki-laki tidak bisa terima. Jadi Nabi SAW tetap tidak izinkan. Ustaz, apakah suami yang bisa dikendalikan istri atau suami yang takut sama istri termasuk suami yang dayuth? Tentu saja. Tentu saja. Ada apa mesti takut sama istri? Kenapa harus takut? Istri itu disayangi, dilindungi, bukan kita takut. Memang kenapa? Mau apa sih istrinya sampai ditakutin? Ada masalah apa? Jangan ditakuti istri. Dilindungi, dididik, ya kan? Disayangin, kan itu yang benar. Kenapa harus takut? Kalau apakah itu dayuth? Tentu saja. Karena dayuth ini istilah dalam hadis adalah bagi laki-laki yang tidak bisa mendidik istrinya, meluruskan kesalahannya. Cinta yang sebenarnya adalah pada saat seseorang itu meluruskan kesalahan pasangannya dan mendukung kalau dia berbuat benar, itu baru cinta. Kalau antum nikah, semuanya yang dibuat oleh pasangan kita dikatakan cinta walaupun salah kita benarkan, ini bukan cinta namanya. Cinta itu kalau salah ya disalahin, diluruskan, dibantu dia keluar dari kesalahannya, dan kalau dia benar diberikan dukungan. Mohon diinformasikan jadwal Ustaz membimbing umroh, baik umroh Ramadan maupun umroh di luar Ramadan. Saya berangkat insya Allah hari Jumat ini, lusa. Jadi Rabu depan kita libur kalau sama saya. Kalau mau hadir ada ustadz lain insya Allah saya panggilkan. Saya libur dulu 9 hari umroh ini dari Jumat insya Allah tanggal 8 sampai tanggal 16. Kalau Ramadan kemungkinan saya umroh di pertengahan insya Allah. Kalau memang ada yang berminat nanti tinggal kontak HP saya, nanti saya tunjukkan untuk mendaftar di mana.
Apakah hari ini Ustaz bawa buku mahkota pengantin? Ada. Saya sudah siapkan, ada di mobil saya nanti. Insya Allah bisa diambil nanti. Terkait asbabun nuzul, apakah buku mengerti asbabun nuzul karya Dr. Muhammad Karzin itu valid karena takut dengan beragam karya-karya regular saat ini? Apa ada referensi buku terkait dengan asbabun nuzul? Saya tidak tahu buku ini ya. Yang saya tahu ada asbabun nuzul, banyak tulisan para ulama-ulama yang dulu terdahulu, para salaful ummah. Ada banyak. Kalau tidak salah ada terbitan-terbitan yang terkenal kok. Di Darul Haq itu ada, Pustaka Ibnu Katsir juga ada. Jadi bisa saja insya Allah dicari. Kalau saya sarankan ambil buku-buku asbabun nuzul yang dulu ya, yang seperti karangan tulisan-tulisan Imam Suyuti, kemudian Ibnu Katsir yang sudah lama, bukan yang baru-baru gitu. Mandi junub boleh bareng nggak sama pasangan? Boleh, silahkan, tidak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Ustadz, ana mau nanya tentang masjid yang ada kuburan, itu batasannya apa ya? Sebab selama ini saya fahami tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, walaupun di luar, tapi masih wakaf dengan kuburan dan masjid. Setahu saya, Allahu alam, ulama mengatakan kalau itu di luar fisik masjid, yang dipakai sholat 5 waktu, maka masih boleh disolati. Setahu saya, karena sabda Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan kalian sebagai masjid. Artinya kuburannya, fisik kuburannya. Jadi kalau ini bangunan fisik masjid, di dalamnya ada kuburan, itu tidak boleh. Atau di terasnya, dan teras itu dipakai sholat, kalau Jumat kah, kalau Id kah, berarti masih masuk masjid. Tapi kalau dia murni kuburan di luar fisik masjid, tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah apa, kebetulan orangnya memang wakafin juga untuk itu. Allah alam, yang saya tahu itu tidak ada masalah. Tetap lebih afdol cari masjid yang tidak ada kuburan sama sekali, itu lebih baik gitu kan. Disunnahkan setelah akad nikah sholat 2 rakaat, tapi bagaimana bila pengantin wanita pada saat akad nikah dalam keadaan haid dan 3 hari berikutnya baru suci? Tidak ada masalah, itu kan sunnah, hukumnya sunnah. Dan lebih dianjurkan yang sholat itu adalah laki-laki. Setelah kalimat akad nikah, bertemu dengan istrinya, kemudian diantara sunnahnya adalah dia memegang ubun-ubun kepalanya dengan tangan kanannya sambil membaca doa. Dan doa ini dibaca untuk istri yang baru dinikahi dan untuk kendaraan yang baru dibeli. Jadi teman-teman ini kalau beli motor, beli mobil, sama doanya itu. Dipegang ubun-ubunnya, kalau kita bagian depan kendaraan tersebut, yang jelas ubun wanita istri, dan mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah saya minta kebaikannya, wa khaira ma jubilta alaiha, dan kebaikan yang kau bebankan di atasnya atau terhadapnya, wa a'udzubika min syarriha, dan saya minta dijauhkan dari keburukannya dia, wa syarri ma jubilta alaiha, dan keburukan yang telah terbebankan di atasnya. Seperti itu. Ustaz, saat ini Islam terpecah menjadi banyak kelompok. Islam mana yang benar? Dalil nas dan akalnya apa? Ciri-ciri mereka seperti apa? Cukuplah hadis sahih, satu saja saya jawab. Kata Nabi SAW, akan terpecah umat ini banyak hadis riwayat Baihaqi, diriwayatkan oleh ahli sunan, semua hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, akan terpecah Yahudi 71 golongan, Nasrani 70 golongan, dan umatku 73 golongan, semuanya masuk neraka dulu kecuali satu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang satu tuh? Enggak pakai hisab, enggak pakai masuk neraka dulu, hal langsung masuk surga. Kata Nabi SAW, maka ana alaihi wa ashabi, orang yang ikutin saya dan sahabat-sahabat saya, itu yang selamat. Cirinya mereka ya itu. Caranya Al-Quran turun, ayat Al-Quran, cari tahu bagaimana sahabat memahami ayat Al-Quran tersebut. Hadis Nabi SAW, lihat bagaimana pendapat sahabat dalam mengamalkan hadis tersebut. Selalu kembali kepada para sahabat. Dan ini yang diistilahkan dengan kembali kepada pemahaman salaful ummah. Salaful ummah maksudnya orang-orang salaf dari sahabat yang telah mendahului kita. Apakah boleh melaporkan teman sekantor yang melakukan korupsi di kantor? Apa hukumnya? Tentu saja boleh. Kenapa tidak? Malah itu bagus, itu ingkar mungkar. Positif saja gitu. Ingatkan dulu, nasihatin dia. Kalau dia nggak mau, ancam, saya akan laporkan kamu kalau kamu tidak meninggalkannya. Kalau dia tidak mau, laporkan, tidak ada masalah. Itu ingkar mungkar. Malah kalau anda tidak luruskan, itu berbahaya, malah kembali kepada kita efeknya, kita membiarkan orang melakukan perbuatan salah.
Bagaimana jika sudah menikah, kita ingat mantan pacar dulu. Bahkan ketika berhubungan dengan istri tiba-tiba ingat mantan tersebut. Syaitan, itu dari syaitan, permainan syaitan. Jadi kata ulama, salah satu permainan syaitan pada saat sedang berhubungan biologis selain melupakan baca doa yang Nabi SAW ajarkan, siapa yang ingin menggauli pasangannya dia membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniahi anak, maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan pernah nakal, gitu kan. Dalam hadis yang lain, syaitan akan berpartisipasi dalam hubungan biologis itu kalau dia tidak baca. Salah satu kiatnya syaitan melupakan orang membaca, dan kalau suami sudah baca berarti sudah gugur kewajiban istrinya, gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah kiat syaitan membuat seseorang mengkhayal yang bukan pasangannya. Dan ini juga secara medis tidak sehat, gitu kan. Makanya kalau kita baca, termasuk di buku ini dan di buku-buku yang lain, berbicara masalah biologis dalam Islam itu dianjurkan selalu menatap pasangan, membuka mata. Sama dalam sholat, kita nggak pernah kenal tutup mata kecuali lagi tidur. Selain tidur nggak ada. Sholat nggak ada tutup mata. Tutup mata permainan syaitan. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka melihat tempat sujudnya. Itu menutup pintu syaitan, membuka mata itu. Sama halnya hubungan biologis, lihat pasangan itu. Nikmatin pasangan yang Allah halalkan. Kalau datang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu waswas syaitan. Makanya saya pernah bilang jangan belajar hubungan biologis dari film porno, itu salah, fatal sekali. Memang syahwatnya cepat bangkit, tapi akan membuat dia tidak akan menikmati pasangannya. Karena yang tampil pasti orang yang lebih baik daripada suaminya, lebih baik daripada istrinya, otomatis. Kalau tidak dilakukan oleh pasangannya dia kecewa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menikmati apa adanya. Dan itu alami. Kata para ulama, biologi sebenarnya sesuatu yang alami. Sebagaimana orang tahu di mana dia meletakkan makanan di mulutnya kalau dia lapar, dia tahu bagaimana meminum air dari mulutnya, itu sama dengan meletakkan kemaluan di kemaluan.